Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi program komputer Word dan Excel. Anggota kelompok 1 Taruna Pancaputra, 2 Yuda Aditya Lubis, 3 Muhammad Olbin Alfaris, 4 Emiris Viotata Anuila, 5 Riko Anggara Putra. Microsoft Word. Word Art pada Microsoft Office Word berfungsi untuk membuat teks atau tulisan dengan desain dan variasi tulisan yang berbeda-beda. Dengan tool ini, kita bisa membuat tulisan dengan berbagai desain yang sangat menarik, sehingga membuat tulisan dan karya tulis kita di lembar kerja Microsoft lebih bagus dan lebih keren. Fasilitas sebenarnya hampir sama dengan Word Art yang ada di Office Word terbaru maupun yang lama. Akan tetapi, ada sedikit penambahan bentuk seperti efek 3 dimensi maupun bayangan. Cara membuat biodata di Microsoft Word. 1. Jalankan Microsoft Office Word, Start, Program, Microsoft Office Word 2007. Setelah itu, muncul halaman baru di Microsoft Office Word 2007. Seperti di gambar di bawah ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengganti tipe font dan ukurannya, karena tipe font default dari MS Word 2007 adalah Calibri. Untuk merubah tipe font dan ukurannya, pada keyboard tekan tombol Ctrl plus A. Setelah itu, tekan tombol Ctrl plus Shift plus M. Maka muncul kotak dialog font. Rubah font menjadi Times New Roman dan ukurannya menjadi 12. Setelah itu, tekan tombol OK, seperti di gambar. Jika font telah dirubah, sekarang kita membuat judul halaman pada bagian atas halaman. Ketika judul halaman misal formulir data mahasiswa, setelah itu select atau blok tekstur tersebut, lalu tekan tombol Ctrl plus B agar teks tersebut menjadi bold, seperti gambar di bawah. Setelah membuat halaman judul, sekarang kita atur tab stop. Untuk mengatur tab stop, kita masuk ke kotak dialog paragraf dengan cara mengklik tab atau menu pay layout. Setelah itu, klik tanda panah di samping kanan paragraf. Lalu muncul kotak dialog paragraf. Klik tab, indent, and spacing, lalu klik tombol tabs, seperti gambar di bawah. Setelah itu, muncul kotak dialog tab seperti ini. Delapan. Kita akan membuat 3 tab stop position. Tab stop position yang pertama untuk tanda kutip titik 2, yang kedua untuk awal titik, dan yang ketiga untuk akhir titik. 9. Pada tab stop position, masukkan 4 cm lalu klik set. Ulangi langkah tersebut dengan tab stop position yang berbeda, yaitu 4,25 cm, seperti gambar berikut. Sepuluh.
Sekarang kita buat tab stop position yang ketiga. Pada tab stop position, masukkan 5 cm. Lalu pada leader, klik radio button nomor 2. Setelah itu klik set, lalu klik OK. Seperti gambar berikut. Karena kita sudah mengatur posisi tab stop, maka pada ruler atau penggaris akan tampil seperti gambar di bawah ini. Sekarang kita langsung mengisi konten halaman. Di bawah judul, ketikkan nama lengkap. Setelah itu tekan 1 kali tombol tab pada keyboard, lalu tekan tanda kutip titik 2. Tekan lagi tombol tab pada keyboard sebanyak 2 kali, lalu tekan enter. 13. Ketikkan lagi isi konten halaman, misal ketikkan NIM. Setelah itu tekan tombol tab pada keyboard sebanyak 1 kali. Setelah itu ketikkan tanda kutip titik 2. Lalu tekan tombol tab pada keyboard sebanyak 2 kali, lalu tekan enter. 14. Ulangi langkah ke-13 tersebut untuk konten tempat atau tanggal lahir. 15. Untuk konten alamat, ketikkan alamat, setelah itu tekan tombol tab pada keyboard sebanyak 1 kali. Setelah itu ketikkan tanda kutip titik 2, lalu tekan tombol tab pada keyboard sebanyak 5 kali, lalu tekan enter. 16. Ulangi langkah ke-13 untuk membuat konten agama dan orang tua, seperti di gambar ini. Silakan tambah sendiri teks yang ingin Anda masukkan dan klik Ctrl+S untuk menyimpan dan Ctrl+P untuk di-print. Selanjutnya, Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Cara membuat tabel pada Microsoft Excel. A. Menggunakan menu Insert Table. Tahapan untuk membuat tabel menggunakan perintah Insert Table. 1. Pilih rentang data yang akan kamu jadikan sebagai tabel. 2. Selanjutnya klik pada tab Insert lalu pilih tabel atau tersedia shortcut keyboard dengan menekan tombol Ctrl+L atau Ctrl+T secara bersamaan. 3. Berikutnya akan muncul sebuah option box atau kotak pilihan Create Table. Pada kotak tersebut, pastikan rentang data yang akan kamu buat tabel sudah benar. 4. Jika range data yang akan kamu buat sebagai tabel memiliki judul kolom, maka centang pada bagian My Table has header. Jika tidak dicentang, maka di bagian atas tabel yang kamu buat akan muncul sebuah header baru dengan nama kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Nama-nama header tabel ini bisa disesuaikan. 5. Klik OK dan selesai. Sebuah tabel baru akan muncul di lembar dokumen Excelmu. B. Menggunakan menu Format as Table. Cara ini sebenarnya akan menghasilkan tabel yang sama dengan cara di atas. Perbedaannya hanya terletak pada tahap membuatnya saja. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Pilih rentang data yang akan kamu jadikan sebuah tabel. 2. Setelah itu tab Home, pilih opsi Format as Table yang berada di bagian Group Style. 3. Selanjutnya pilih desain dari tabel yang kamu inginkan. 4. Maka akan muncul option box seperti cara di atas. 5. Pastikan range data yang akan kamu jadikan sebuah tabel sudah sesuai.
6. Seperti cara di atas, jika data yang kamu seleksi memiliki judul, maka centang pada kotak My Table has header. Jika tidak, maka akan muncul judul kolom secara default. Namun kamu tetap bisa merubahnya. 7. Klik OK dan secara otomatis data tersebut akan menjadi sebuah tabel. Cara menjumlahkan di Microsoft Excel. Menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan angka dalam rentang. Anda dapat menggunakan rumus sederhana untuk menjumlahkan angka dalam rentang atas kelompok sel. Tetapi fungsi sum lebih mudah digunakan ketika Anda bekerja dengan lebih dari beberapa angka. Misalnya, sama dengan sum, buka kurung A2 titik 2 A6 tutup kurung. Kemungkinan kecil memiliki kesalahan pengetikan daripada sama dengan A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6. Berikut adalah rumus yang menggunakan dua rentang sel, sama dengan sum, buka kurung A2 titik 2 A4, C2 titik 2 C3, tutup kurung. Menjumlahkan angka dalam rentang A2 titik 2 A4 dan C2 titik 2 C3, Anda menekan enter untuk mendapatkan total 39787. Untuk membuat rumus, 1. Ketik sama dengan sum dalam sel diikuti dengan tanda kurung buka. Kedua, untuk memasukkan rentang rumus pertama yang disebut argumen atau bagian data yang perlu dijalankan rumus, ketik A2 titik 2 A4 atau pilih sel A2 dan seret melalui sel A6. Ketiga, ketik koma untuk memisahkan argumen pertama dari argumen berikutnya. Keempat, ketikkan argumen kedua C2 titik 2 C3 atau seret untuk memilih sel. Kelima, ketik tanda kurung tutup lalu tekan enter. Setiap argumen bisa merupakan rentang, angka atau referensi sel tunggal. Semuanya bisa dipisahkan oleh koma. Contoh, sama dengan sum, buka kurung A2 titik 2 A4, 2429, 10482 tutup kurung. 2. Sama dengan sum, buka kurung 4823, A3 titik 2 A4, C2 titik 2 C3 tutup kurung. Sama dengan sum, buka kurung 4823, 12335, 9718, C2 titik 2 C3 tutup kurung. Selanjutnya sama dengan sum, buka kurung A2, A3, A4, 2429, 10482 tutup kurung. Cara menghitung rata-rata di Excel dengan rumus average. Jika kamu mempunyai pengalaman menghitung rata-rata di Excel, maka kemungkinan besar rumus yang kamu gunakan adalah average. Average merupakan rumus dasar perhitungan rata-rata dari suatu kumpulan angka di Excel. Dengan menggunakannya, kamu akan bisa mendapatkan hasil perhitungan rata-rata secara normal dari angka-angka yang kamu miliki dalam lembar kerjamu. Secara umum, berikut bentuk penulisan dari rumus average ini di Excel. Sama dengan average, buka kurung angka 1, angka 2 tutup kurung. Input dari average sendiri adalah semua angka yang ingin kamu hitung rata-ratanya. Kebanyakan orang biasanya memberikan input kepada average dalam bentuk cell rank yang berisi semua angka yang ingin kita hitung rata-ratanya. Jika kamu memasukkan lebih dari suatu angka atau sel rank ke dalam average, jangan lupa memberikan tanda koma di antara mereka. Sebagai catatan, jika kamu memasukkan sel rank ke dalam average, rumus ini akan mengabaikan sel dengan data selain angka. Untuk memperjelas mengenai penggunaan average di Excel, perhatikan contoh berikut. Pada contoh tersebut, semua angka yang ingin kita rata-ratakan berada dalam satu sel rank atau kolom kuantitas penjualan. Oleh karena itu, kita tinggal memasukkan sel rank tersebut ke dalam average. Untuk mendapatkan hasil perhitungan rata-rata yang kita butuhkan,
Sel rank, tempat angka-angka kuantitas penjualannya berada sendiri, adalah sel C3 sampai C14. Oleh karena itu kita masukkan C3.2 C14 sebagai input dari rumus average-nya. Tuliskan average, masukkan semua angka yang ingin kamu rata-ratakan dan tekan enter. Selanjutnya, cara mencari nilai maksimum dan minimum di Microsoft Excel. A. Rumus mencari nilai tertinggi. Salah satu rumus yang bisa digunakan dalam program aplikasi ini adalah fungsi max. Menurut Eko Hardianto dalam buku Belajar Cepat Microsoft Excel 2019, fungsi max digunakan untuk menentukan nilai terbesar atau tertinggi dalam satu range. Cara penulisannya bagi berikut. Sama dengan max dalam kurung range data. Misalnya, sama dengan max dalam kurung A1.2 A10 sama dengan max dalam kurung B11.2 B20 sama dengan max dalam kurung C21.2 C30 sama dengan max dalam kurung D31.2 D40. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh gambar di bawah ini. B. Rumus mencari nilai terendah. Selain max, ada fungsi min yang digunakan untuk mencari nilai terendah atau terkecil dalam sebuah range. Cara penulisan rumusnya sama dengan min dalam kurung range data. Misalnya, sama dengan min dalam kurung A1.2 A10 sama dengan min dalam kurung B11.2 B20 sama dengan min dalam kurung C21.2 C30 sama dengan min dalam kurung D31.2 D40. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh gambar di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.